remember the 5th of no, his name was Guy Fawkes. And I know in 6 Film dibuka dengan pergerakan plot gunpowder atau plot bubuk mesiu yang dilakukan oleh kelompok Guy Fawkes pada tanggal 5 November abad ke-16. Pergerakan plot bubuk mesiu itu bertujuan untuk meledakkan gedung parlemen di Britania Raya sekaligus orang-orang yang ada di dalamnya. Hal tersebut Fawkes lakukan untuk membunuh Raja James I beserta anggotanya yang sudah melakukan tindakan semena-mena terhadap kaum papis pada waktu itu. Akan tetapi aksi tersebut diketahui oleh pihak parlemen sehingga Fawkes ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. a man that I will never forget made me remember the 5th of November. They do not laugh. Ideas do not bleed. Singkat cerita, beberapa ratus tahun kemudian di Britania Raya atau yang sekarang sudah berganti nama menjadi negara Inggris, terlihat seseorang yang sedang menggunakan topeng Fawkes bernama V dan dia adalah tokoh utama kita di film ini. Bloody Whitley. Allegedly sent several containers filled. So, I read that the form. Sementara itu, kita diperkenalkan dengan seorang wanita yang bernama Evie yang sedang terburu-buru untuk pergi ke suatu tempat sebelum tengah malam. Through for us a few hundred years ago. Akan tetapi saat dia keluar rumah, jam malam telah diberlakukan dan setiap orang yang keluar rumah di saat jam malam diberlakukan, maka dia akan ditangkap untuk keamanan dirinya sendiri. Pada malam itu, nasib sial menimpa Epi karena dia kegep oleh tim 3 orang anggota polisi khusus dan langsung ditangkap oleh mereka. Sedikit penjelasan tentang Fingerman. Fingerman adalah polisi khusus yang memiliki wewenang lebih tinggi dari polisi biasa. Karena Fingerman dibentuk langsung oleh Menteri Pemerintahan Negara Inggris pada saat itu. Alih-alih untuk mengamankan Epi, mereka malah menyalahgunakan wewenangnya dan berniat untuk bermain-main dengan Epi. Namun tiba-tiba datanglah pria bertopeng yang tiada lain adalah V. Kemudian dia melumpuhkan 3 anggota Fingerman dengan begitu mudah. Setelah menyelamatkan Epi, kemudian V mengajak Epi untuk melihat pemandangan kembang api di atas gedung dengan diiringi musik yang sudah direncanakan olehnya. Namun ternyata pertunjukan yang dimaksud V adalah aksi peledakan gedung Old Bailey yang diiringi dengan instrumen Overture 1812. Dan hal tersebut langsung membuat konselir Adam Sutler sangat marah dibuatnya. Dia pun memerintahkan Inspektur Vince untuk menangani kasus itu dan segera menangkap pelaku dari aksi peledakan tersebut. I want him to understand what terror happened. Gentlemen, I want this terrorist. Keesokan harinya di BTN atau British Television Network tengah menayangkan berita tentang peledakan yang terjadi kemarin malam. Sementara itu terlihat Evie yang ternyata seorang pegawai di sana. Kemudian Vince beserta anak buahnya pergi ke kantor BTN untuk menangkap Evie karena dia telah diketahui sedang bersama V saat aksi peledakan itu terjadi. Di sisi lain, ternyata V juga ke kantor BTN dengan seperangkat bom di tubuhnya. Dan tujuan dia ke sana adalah untuk membajak saluran televisi tersebut dan mulai menyiarkan dirinya sendiri. Good evening, London. Di sana dia mengatakan bahwa dia adalah orang yang bertanggung jawab atas ledakan yang terjadi di Old Bailey. Dia juga mengajak semua warga masyarakat untuk mengingat tanggal ini, tanggal 5 November, untuk memperingati perjuangan seorang pahlawan revolusi yang gugur karena melawan ketidakadilan. There is something terribly wrong. V meminta kepada mereka agar pada tanggal 5 November tahun depan semua masyarakat turut hadir di belakang barisan P untuk melihat kehancuran gedung parlemen. Give them a 5th of November that shall never. The Old Bailey to remind this country of what it is. Last night I destroyed the. Beberapa saat kemudian datanglah segerombolan orang berseragam lengkap untuk menangkap V dan Epi.
Karena Epi merasa sudah tidak ada harapan lagi, akhirnya dia membantu V untuk lolos dari sana. Namun sayangnya, Epi terkena bogeman tepat di dahinya hingga dia tak sadarkan diri. Setelah kepergian V, media mengabarkan bahwa V menebarkan teror dan kini polisi telah membunuh V di sana. This heroic raid, the terrorist was shot at. Now this is only an initial report. Dari sana kita bisa mengambil kesimpulan bahwa media telah membuat kebohongan untuk menipu rakyat dan menjauhkannya dari kebenaran. Singkat cerita, ketika sadar, tiba-tiba Epi sudah berada di suatu tempat yang tidak diketahui. Ternyata itu adalah tempat tinggal V. Karena kemarin V membawa Epi setelah dia pingsan karena bogeman polisi kemarin. Kemudian V meminta Epi untuk tinggal di sana selama 1 tahun. Karena sekarang dia sudah menjadi buronan dan tempat inilah satu-satunya tempat yang aman untuk dia tinggal tanpa harus mendapat kecurigaan dari pihak kepolisian. Sementara itu, Detektif Vince masih mengulik informasi tentang riwayat kehidupan Epi di masa lalu. Namun yang mereka dapatkan hanyalah nasib buruk dari keluarganya. Malam harinya, V membunuh Lewis Protero yang merupakan seorang kepala propaganda Northfire BTN. I'm looking at the tape right now and he has Dan ternyata mereka berdua sudah saling mengenal setelah P mengatakan tentang seragam dan Larky Detection Center. Lantas siapakah V sebenarnya dan apa tujuan P yang sebenarnya? The ghost of Christmas past. Kemudian berita tentang kematian Lewis pun diberitakan di berbagai media televisi. Ternyata alasan V dapat dengan mudah masuk ke dalam gedung BTN adalah karena dia memakai identitas milik Epi tanpa sepengetahuannya. Di sisi lain, polisi yang belum mengetahui motif pembunuhan yang dilakukan V mulai menggali informasi tentang masa lalu korban yang dibunuhnya. Dan diketahui bahwa Lewis Protero adalah orang terkaya di Inggris. Dia juga pernah menjabat di sebuah penjara bernama Larky Detention Center. Akan tetapi saat Vince menanyakan tentang keberadaan Larky kepada salah satu mayor, dia tidak dapat mengingat apapun tentang tempat tersebut. Setiap catatan tentang tempat tersebut semua sudah dimusnahkan sehingga tidak ada seorang pun yang dapat mencari informasi tentang tempat itu. Kemudian Epi mulai terbuka tentang keluarganya kepada V. Dia menceritakan bahwa seorang seniman akan melakukan kebohongan untuk menunjukkan kebenaran, sedangkan para politisi menggunakan kebohongan untuk menutupi kebenaran. Orang tua Epi yang merupakan seniman mulai terjun ke politik dan turun ke jalanan ketika anak tertua mereka yang sekolah di St. Mary meninggal karena sebuah wabah. Mereka berdemo untuk menentang perang dan reklame paksa terpilihnya Adam Sutler menjadi konselor di Inggris. Pada akhirnya, kedua orang tua Epi harus mati di tangan para Vengerman karena telah menentang kepemimpinan Sutler yang absolut. Sementara itu, Vince pergi ke kantor pajak untuk mengambil berkas-berkas tentang Larky yang mana akan menjadi petunjuk mereka di kemudian hari. Selanjutnya, V menargetkan Uskup Lilymans bagi orang yang akan dia bunuh selanjutnya. Evie kemudian mengajukan diri untuk membantu menjalankan misinya tersebut. Kemudian Epi menyamar menjadi loli kecil untuk menjadi santapan Lilyman, yang ternyata Lilyman merupakan seorang pedofil. Namun ternyata Epi mempunyai niat terselubung di balik aksi tersebut. Di saat V lengah, Epi langsung memanfaatkan momen tersebut untuk lari dari cengkraman V. Meskipun V kehilangan tahanannya, namun V tetap berhasil membunuh uskup sesuai dengan yang direncanakan. Kemudian Evie bersembunyi di kediaman atasannya, seorang host acara televisi BTN yang bernama Gordon.
Gordon berjanji akan mempercayai dan membantunya bersembunyi dari kejaran polisi. Karena Epi juga mempercayai Gordon sepenuhnya, dia pun dibawa oleh Gordon untuk melihat koleksi lukisan miliknya. Sementara itu, kita akan melihat Vince pergi ke sebuah rumah sakit untuk menanyakan hasil autopsi dari mayat Uskup Lilymans. Dokter di sana yang bernama Delia mengatakan bahwa Lilymans telah keracunan sebuah racun yang sama persis dengan racun yang telah membunuh Lewis Protero. It's a Scarlet Carson. Vince mendapat kabar dari anggotanya sebuah informasi berharga tentang Larkir Detention Center. Dan ternyata daftar nama yang V bunuh merupakan orang-orang yang pernah bertugas di Larkir Detention Center. Namun dari semua daftar tersebut, terdapat seseorang yang tidak memiliki gambar yang bernama Dr. Dianas, sehingga sulit bagi kepolisian untuk menemukannya sebelum terlambat. Usut punya usut, ternyata dokter yang merubah namanya itu adalah dokter bedah mayat yang barusan Vince temui. Dengan terburu-buru, akhirnya Vince langsung menuju ke rumah Delia sebelum hal yang tidak diinginkan terjadi kepadanya. Di kediaman Delia, dia sudah menyadari bahwa V akan datang untuk membunuhnya. Untuk yang pertama dan terakhir kali, Delia meminta maaf kepada V atas apa yang telah dia perbuat di masa lalu kepadanya. Setelah mendengarkan permintaan maaf yang tulus dari Delia, V pun memberikan toleransi dengan membunuhnya tanpa rasa sakit. Sementara itu, Inspektur Vince yang menyelidiki tentang V malah mendapatkan berbagai macam hal yang mencurigakan tentang kejadian masa lalu tersebut, terutama tentang epidemik St. Mary, virus yang ternyata virus ini merupakan senjata biologi yang dibuat oleh pihak pemerintah yang sedang berkuasa pada masa itu untuk memusnahkan lawan politik mereka yang digiring langsung ke Larkir Detention Center. Dan dari sana juga Vince mengetahui bahwa V juga merupakan salah satu korban yang selamat dari uji coba tersebut. Dan hal tersebut membuat Vince terombang-ambing hingga hanyut dalam pikirannya sendiri tentang kebenaran pemerintah yang telah jauh melenceng dari norma-norma keadilan. Namun karena sifat nasionalisme dan rasa tanggung jawab yang dimilikinya kepada seorang pemimpin, mau tidak mau dia harus tetap menjalankan misinya untuk mengungkap sosok di balik topeng Guy Fawkes bernama V tersebut. Sementara itu, TV menyiarkan acara talk show komedi berupa sindiran keras terhadap pemerintah yang disiarkan oleh BTN. Acara ini merupakan dasar pemikiran Gordon dan dia juga yang menjadi host di acara tersebut. Tentu saja hal tersebut membuat konselor marah. Kemudian dia tidak butuh waktu lama, para pincherman berhasil meringkus Gordon di kediamannya. Sedangkan Epi hanya bisa bersembunyi di bawah kasurnya sama persis ketika ibunya diringkus dulu. Setelah dirasa aman, Epi menggunakan kesempatan tersebut untuk melarikan diri dari sana. Namun apa yang terjadi? Dia langsung ditangkap. Di balik kegelapan, Epi diminta untuk membocorkan informasi yang dia ketahui tentang V. Namun Epi malah menolak dan serangkaian siksaan demi siksaan pun dia dapatkan dari pendiriannya tersebut. Di sana dia digunduli dan disiksa setiap hari sampai dia benar-benar mau membocorkan rahasia tersebut. Di sela-sela penyiksaan tersebut, dia menemukan sebuah catatan kecil dari pemilik sel sebelumnya. Dan catatan itu adalah milik seorang wanita bernama Valerie yang mati setelah menjadi bahan uji coba di sana karena dia adalah seorang lesbian. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa Muslim, LGBT, Yahudi, dan imigran merupakan lawan politik yang harus dimusnahkan. My name is Valerie. I don't think I'll have my first girlfriend. Her name was Sarah. Our integrity cells were so little. Moved to a small flat in London together.
hingga sampailah di hari terakhirnya untuk mengatakan tentang apa yang diketahui tentang V. Namun Epi tetap saja menolak dan dia lebih memilih mati daripada harus membocorkan rahasianya. Setelah mendengarkan keputusan dari Epi, penjaga tersebut malah membebaskan Epi. Tentunya Epi terkejut terheran-heran atas keputusan yang diberikan penjaga tersebut kepadanya. Namun siapa sangka ternyata Pilah yang selama ini mengurung dan menyiksanya setiap hari. Namun bukan tanpa alasan, sebenarnya V melakukan semua itu adalah untuk membebaskan Evie dari rasa takut yang membelenggunya. Sementara catatan kecil yang selalu Epi bawa itu benar-benar milik Valerie yang dulu dia dapatkan dari selnya. Fortunately, I got to you before they found a Quran in his house. They had him executed. I thought they'd arrest you. You said you wanted to live without fear. Dan sekarang Epi sudah merasa dirinya baik-baik saja dan rasa takut yang membelenggunya kini sudah hilang. Kemudian Epi memutuskan untuk pergi dari sana karena sudah waktunya untuk dia bebas. Namun sebelum benar-benar pergi, V meminta kepada Epi untuk datang menemuinya pada tanggal 5 November yang sebentar lagi akan datang. Setelah Epi mengiyakan permintaan V, dia pun pergi. Inspektur Vince pergi ke Sun Mary yang kini sudah menjadi monumen bersejarah pasca epidemik virus yang telah menyerang dan membunuh ratusan ribu siswa dan masyarakat di Sun Mary. Tujuan mereka ke sana adalah untuk COD-an dengan mantan intel yang dulu pernah menyelidiki Fingerman bernama Wood. Kemudian Wood menceritakan tentang beberapa tahun sebelumnya ketika Adam Sutler sebelum menjadi konselor. Adam Sutler merupakan seorang calon politisi muda waktu itu yang menggunakan kekuatan untuk menjadi pendukungnya. Kemudian dia mengajukan sebuah proyek bioweapon atau senjata biokimia di Larkir Detention Center dengan dalih untuk kepentingan negara. Namun ternyata mereka di sana malah membuat sebuah virus yang diberi nama Sun Mary. Kemudian Creedy, sang pemimpin partai North Spire, mengusulkan untuk mengirim virus tersebut ke Inggris, tepatnya ke 3 tempat yang berbeda. Dan 3 tempat itu diantaranya adalah sekolah Sun Mary, terminal tabung, dan pabrik pengolahan air untuk tempat uji cobanya. Epidemik tersebut berhasil menewaskan sedikitnya 100.000 orang. Dan pada saat itulah para ekstremis dikambing hitamkan sebagai dalang kejadian tersebut. Dengan bantuan media, para petinggi North Spire berhasil menumbuhkan gelombang ketakutan dan berhasil memanfaatkan situasi tersebut untuk menjadikan Adam Sutler sebagai konselor agung. Yang akhirnya berhasil mendapatkan suara mayoritas di parlemen dengan total suara 87%. Mereka pun mulai mengambil kendali negara sekaligus mengambil keuntungan dengan menjual penawar virus Sun Mary tersebut kepada masyarakat. Dan sebelum Wood pergi meninggalkan Vince, dia meminta agar Vince menjaga Creedy selama 24 jam. Sementara itu, V mendatangi Creedy dan membuat kesepakatan dengannya. V meminta agar dia menangkap Sutler dan V akan menyerahkan dirinya tepat pada malam tanggal 5 November. Dan ternyata kemarin malam Vince terkena prank oleh V karena sebenarnya yang bercerita dengannya bukanlah Wood melainkan V. Karena Wood sudah dinyatakan mati 20 tahun yang lalu dan V menggunakan topeng kulit wajah Wood untuk mengelabui Vince dan anak buahnya. Waktu menunjukkan hampir 1 tahun semenjak deklarasi yang sudah dinyatakan oleh V di media BTN waktu itu. Dan dengan waktu yang sudah semakin mepet, konselir memaki kebodohan Creedy karena telah gagal menjalankan misinya untuk menangkap V hingga membuat Creedy dibuat kesal oleh Sutler. Untuk menyambut kedatangan tanggal 5 November, V mendistribusikan topeng Guy Fawkes ke seluruh penjuru kota dan lambat laun masyarakat Inggris mulai meragukan pemerintah. I am holding you personally. I felt like I could see everything. That one long chain of events that stretched like I could see the whole thing. Okay,
Ditambah lagi dengan kelakuan seorang anggota Vengerman yang melakukan kejahatan dengan menggunakan topeng Guy Fawkes dan membunuh salah satu anak yang menggunakan topeng yang sama dengannya. Hal itu membuat seluruh warga masyarakat marah dan langsung membunuh anggota Vengerman tersebut. Tepat di malam tanggal 5 November, Epi menepati janjinya untuk menemui Vi. Kemudian Vi membawa Epi untuk melihat sebuah terowongan bawah tanah yang sudah tidak terurus selama puluhan tahun. Kemudian di sana terdapat sebuah kereta dengan dipenuhi bahan peledak yang mengarah langsung ke gedung parlemen. Kemudian dia mengatakan kepada Epi bahwa peledakan parlemen tergantung kepadanya apakah dia akan meledakkan atau tidak. Sementara itu di televisi, Adam Sutler terus mengumandangkan statementnya untuk meyakinkan masyarakat agar tetap mematuhi pemerintah. Namun sayangnya tidak ada siapapun di sana dan tidak ada siapapun yang menonton televisi pada waktu itu. Most of all, we must remain united. We must remain determined. Tonight, we must remain steadfast. Vi pun pergi menemui Creedy untuk menuntaskan kesepakatannya. Lalu Creedy membawa Sutler ke hadapan Vi dan mengeksekusinya saat itu juga. At last. Kemudian saat giliran Vi untuk menyerahkan diri, dia mengingkari janjinya tersebut dan berlangsung membunuh Creedy beserta anak buahnya. Meskipun dia menggunakan pelindung anti peluru, namun ratusan peluru yang mendebakinya membuat Vi kehilangan banyak darah. Kemudian dia pergi menemui Epi dan sebelum kematiannya, Vi menyatakan cintanya kepada Epi hingga akhirnya dia meninggal dunia. Lalu Epi meletakkan jasad Vi dalam kereta yang akan dikirim untuk meledakkan parlemen untuk menuntaskan keinginan Vi sebagai bentuk penghormatan terakhir untuknya. Dan sebelum tuasnya ditarik, Inspektur Vince datang untuk menghentikan aksi Epi tersebut. Namun karena Vince juga merasa kecewa dengan rejim pemerintah, dia pun menyetujui aksi Epi tersebut. Sementara itu, ribuan orang dengan menggunakan topeng Guy Fawkes berniat untuk melihat kehancuran parlemen malam itu meski dihadang oleh tentara militer. Mereka tidak gentar sedikit pun untuk melangkahi mereka semua. Di sini pasukan militer pun tidak berkutik sama sekali karena tidak mendapatkan perintah dari atasannya Creedy dan Adam Sutler, sehingga mereka membiarkan segerombolan orang tersebut melewatinya. Setelah aksi peledakan dilakukan, Vince pun bertanya kepada Epi tentang siapa orang di balik topeng Vi tersebut. Namun Epi hanya menjawab, He was all of us. "Okelah dulur," dan film ini pun udahan bor. Nah, itulah dulur seluruh arus cerita film V for Vendetta tahun 2005. Jika ada kritik, kesalahan maupun saran silakan tulis di komentar. Sekian dari saya, Steve Dul Austin, undur diri dan mengucapkan terima kasih.